Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Khairani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kurikulum. Kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan juga kurir yang berarti tempat pacuan. Dahulu kurikulum ini digunakan dalam bidang olahraga untuk mengukur jarak yang ditempuh pelari dari awal start sampai ke finish. Namun kemudian kurikulum diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh siswa dari awal sampai akhir untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk ijazah. Jenis-jenis kurikulum. Yang pertama ada kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan bisa menjadi pedoman untuk guru dalam proses belajar mengajar. Guru dituntut untuk memahami dengan benar apa itu kurikulum ideal. Yang kedua ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga ada kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi sendiri adalah pada dasarnya itu kurikulum yang tidak direncanakan. Contohnya seperti misal seorang guru menjelaskan tentang bagaimana terjadinya gempa pada siswanya. Namun di tengah-tengah penjelasan tersebut tiba-tiba terjadi gempa. Nah, guru tersebut bisa menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan untuk pengajarannya. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum bagi seorang guru adalah sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sendiri ialah sebagai pedoman untuk supervisi dan juga pengawasan. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai pedoman membimbing anaknya saat belajar di rumah. Fungsi kurikulum bagi masyarakat itu sebagai pedoman dalam membantu jalannya proses pendidikan di sekolah. Kurikulum bagi siswa sendiri berfungsi sebagai pedoman belajar. Peranan kurikulum. Yang pertama ada peranan konservatif, yang kedua ada peranan kreatif, dan yang ketiga ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif adalah peranan yang mencakup tentang kebudayaan. Jadi kurikulum itu bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Yang kedua ada peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan juga di masa depan. Kurikulum harus membantu siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka, mengembangkan pengetahuan mereka, keahlian mereka, keterampilan mereka, dan juga cara berpikir mereka. Peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum tidak hanya bertugas untuk mewariskan nilai-nilai budaya, namun juga harus memilih nilai-nilai budaya yang baru agar bisa dikembangkan untuk di kemudian Guru dalam kurikulum. Guru sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Guru sebagai adapter. Di sini guru tidak hanya mengajar, namun guru juga diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan keadaan sekolah dan juga kebutuhan di sekolah. Guru sebagai developers. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Yang terakhir, guru sebagai peneliti kurikulum atau researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja seorang guru. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, efektivitas program, dan model pembelajaran.
Landasan kurikulum, ada 3 landasan kurikulum. Yang pertama itu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologi, dan yang ketiga ada landasan sosiologis teknologis. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip efektivitas, dan yang terakhir ada prinsip efisiensi. Sejarah kurikulum di Indonesia. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, pelaksanaan kurikulum di Indonesia sudah berevolusi dan mengalami perubahan sebanyak 11 kali dalam 3 fase. Yang pertama itu ada fase pra-kemerdekaan, yang kedua ada fase pasca kemerdekaan, dan yang ketiga ada era reformasi. Fase pra-kemerdekaan. Dalam fase pra-kemerdekaan terdapat 2 macam sekolah rendah. Yang pertama itu ada sekolah kelas 2. Sekolah ini ditujukan untuk para pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan adalah berhitung, menulis, dan membaca. Yang kedua, ada sekolah kelas 1. Sekolah ini ditujukan untuk anak pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, lalu menjadi 5 tahun, dan akhirnya menjadi 7 tahun. Ketika penjajahan beralih dari Belanda ke Jepang, semua proses pendidikan diubah oleh Jepang. Semua sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatannya dihapuskan, dan tinggallah sekolah rendah untuk bangsa Indonesia. Fase pasca kemerdekaan. Perubahan yang terjadi dalam kurikulum merupakan bentuk respon dari kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kurikulum yang ada di pasca kemerdekaan. Yang pertama itu kurikulum 1947. Setelah kemerdekaan, tepatnya 3 tahun setelah merdeka, pemerintah mulai menyusun kurikulum sederhana dan Pancasila sebagai dasarnya. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu ada kurikulum 1952. Kurikulum ini merinci setiap mata pelajaran. Ciri khas kurikulum ini adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata di masyarakat. Kurikulum-kurikulum di era pasca kemerdekaan terus mengalami perubahan sampai pada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 sendiri merupakan hasil dari gabungan-gabungan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Sayangnya perpaduan tersebut belum berhasil dan menyebabkan banyak protes dari masyarakat karena menurut mereka itu membuat beban pelajar menjadi lebih berat. Era reformasi. Pada era ini, kurikulum juga mengalami perubahan. 5 tahun setelah reformasi bergulir sejak 1999. Kurikulum era reformasi meliputi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kurikulum 2013. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, baik secara individu maupun klasikal. Sumber belajarnya bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Komponen-komponen pengembangan kurikulum. Komponen dari tubuh kurikulum yang utama adalah yang pertama itu tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai oleh sekolah? Yang kedua ada bahan ajar. Bagaimana cara memilih bahan pengajaran yang dapat mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga ada proses belajar mengajar. Bagaimana bahan ajar diajarkan secara efektif kepada para peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi atau penilaian. Hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah proses belajar mengajar yang dilakukan itu berhasil ataupun tidak. Oke guys, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai kurikulum. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga bermanfaat.